Bab 1176 sampai dengan 1180. Lindong segera menyadari ada gerakan yang datang dari luar, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Tampaknya orang-orang ini benar-benar tidak menitikkan air mata sampai mereka melihat peti mati tersebut, dan mereka telah menunjukkan belas kasihan. Masih tidak mau menyerah, maka Anda tidak bisa menyalahkannya. Keluarga Mo telah diberi kesempatan. Sayangnya pihak lain tidak menghargainya. Saat dia mengira orang-orang dari keluarga Mo akan bergegas masuk dan bersiap untuk pergi, gerakan di luar perlahan menghilang. Hal ini membuat Lindong sangat bingung, apa yang terjadi? Semuanya ada di sini, mengapa tidak bergegas masuk seperti putra tertua keluarga Mo? Apakah hanya untuk memantau diri sendiri, tidak membiarkan dia pergi? Situs web pertama URL. Setelah berpikir sejenak, Lindong merasa hal ini sangat mungkin. Mungkin dia takut penglihatannya akan terhalang pada malam hari sehingga tidak nyaman untuk mengambil tindakan, sehingga dia menunggu hingga malam usai dan mengambil tindakan pada siang hari. Karena keluarga Mo tidak mengambil tindakan, Lindong tidak repot-repot mengusir mereka. Mengambil tindakan di siang hari hanya sesuai dengan keinginannya. Ini bukanlah dunia nyata. Tanpa kekuatan mental, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan situasi. Sora memiliki kekuatan yang besar. Membunuh itu baik-baik saja. Kalau soal melindungi orang, ini sedikit lebih merepotkan. Dia bisa membunuh semua orang di sekitarnya dengan satu gerakan. Tapi dia tidak bisa membedakan antara teman dan musuh. Lindong tidak muncul, tapi penjaga elit keluarga Ni yang tersisa ketakutan. Setelah membuang jenazahnya, mereka mengambil alih tugas berjaga-jaga. Alhasil, tak lama kemudian, terjadi pergerakan besar-besaran di luar. Pasti keluarga Mo yang datang untuk membalaskan dendam Tuan Muda Mo. Namun, segalanya tidak berkembang seperti yang mereka bayangkan. Seseorang dari keluarga Mo memang datang dan mengepung mansion, tapi mereka tidak menyerang. Malam berlalu seperti ini. Dini hari berikutnya, Mo Boqian, majikan kedua dari keluarga Mo, membawa anggota senior keluarga Mo ke rumah tempat tinggal Lindong. Tuan dari keluarga Mo yang bertanggung jawab menjaga dengan hormat berteriak, "Tuan kedua. Apakah masih ada orang di dalam? Kembalilah ke Tuan kedua, dia masih di sini." "Baiklah, ikut aku masuk dan lihat siapa pria pemberani ini." Dengan itu, Mo Boqian membuka pintu dan memasuki halaman depan. Setelah malam penyelidikan, masih belum bisa menemukan identitas spesifik Lindong. Yang saya tahu adalah dia baru saja datang ke kota Jiangyang dari kota Changning belum lama ini. Dia tidak hanya berkuasa, tetapi juga sangat kaya. Terlibat dengan keluarga Ni di kota Changning. Untuk keluarga Ni ini, Mo Boqian tidak memperhatikan sama sekali. Itu hanyalah sebuah keluarga kecil di kota tingkat ketiga. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan dapat dengan mudah dihancurkan. Adapun dari mana Lindong berasal sebelum tiba di kota Changning, waktunya terlalu singkat dan belum diketahui. Mo Boqian mengambil tindakan secara pribadi hanya untuk mengetahui identitas Lindong. Hanya setelah mengkonfirmasi identitas Lindong kita dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat seorang pria muda duduk di halaman depan, menggendong seorang gadis kecil di pelukannya. Di belakangnya ada 5 wanita elf dan seorang wanita cantik. Berdasarkan informasi yang diperoleh, orang ini adalah pembunuh Mo Zichong, Lindong yakin. Dan kelima wanita elf itulah yang menjadi penyebab konflik kedua pihak. Setelah melihat Lindong, Mo Boqian tidak berhenti dan melangkah ke halaman depan, diikuti oleh sekelompok pejabat senior dari keluarga Mo dan beberapa elit. Ada tim yang terdiri dari ratusan orang. Ini belum termasuk yang dijaga dari luar. Orang-orang kuat dari keluarga Mo hampir keluar dengan kekuatan penuh. Untungnya,
Halaman depan rumah yang dibeli Lindong cukup luas sehingga lebih dari 100 orang hanya menempati satu sudut. Untuk mencegah keluarga Mo melakukan serangan mendadak, Lindong juga datang ke halaman depan lebih awal dan menunggu. "Apakah kamu dari keluarga Mo?" tanya Lindong. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Mo di dunia sangkar roh adalah Mo Boqian, penguasa kota Jiangyang. "Apakah Anda di sini untuk membalaskan dendam Tuan Muda Mo?" "Saya di sini untuk menyelidiki kebenaran masalah ini." Jawaban Mo Boqian mengejutkan Lindong. Awalnya saya mengira ketika pihak lain datang, mereka akan menyerang tanpa pandang bulu. Ini adalah operasi dasar dari beberapa kekuatan besar. Terlepas dari apakah dia benar atau salah, ambillah dulu lalu bicara. Tapi setelah memikirkannya, Lindong mengerti di dalam hatinya bahwa sepertinya keluarga Mo terkejut dengan kekuatannya. "Dengan kekuatan keluarga Momu di kota Jiangyang, kamu seharusnya sudah menyelidikinya dengan jelas sejak lama," kata Lindong sambil tersenyum. "Secara umum sudah jelas, tapi masih ada beberapa detail yang perlu Anda klarifikasi. Bagaimanapun, pihak lain yang terlibat, Zichong, telah mati di tangan Anda. Masalahnya sangat sederhana. Tuan Muda Mo dan saya berpartisipasi dalam gerakan bawah tanah pameran dagang. Pada saat yang sama, saya jatuh cinta pada sesuatu. Lalu saya menawarkan harga yang lebih tinggi darinya dan membelinya. Dia menolak menerimanya. Jadi dia menggunakan koneksi keluarga Mo untuk menemukan saya, dan membobol privasi rumah tadi malam dan membunuh orang-orangku. Akhirnya, aku biarkan dia dikuburkan bersamamu. Sesederhana itu. Apakah keluarga Momu dalam perang atau damai? Aku akan menemaninya sampai akhir." Setelah Lindong selesai berbicara, dia menyeberang kakinya dan tampak acuh tak acuh. Prinsip hidupnya adalah jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Ia tidak berinisiatif mencari masalah, namun ia tidak pernah takut akan masalah. Masalah ini berakhir di sini. Lindong tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Dia mengorbankan beberapa penjaga keluarga Ni di sisinya, dan keluarga Mo juga kehilangan tuan muda berstatus tinggi, jadi itu dianggap seimbang. Tetapi jika keluarga Mo bersikeras membalas dendam pada tuan muda Mo, jangan salahkan dia. Lindong mengatakan sesuatu. Anggota keluarga Mo di tempat kejadian semuanya menunggu majikan kedua meledak. Menurut pendapat mereka, dengan sifat majikan kedua, mereka tidak akan pernah bisa menelan nafas ini. Namun, situasi sebenarnya sungguh mengejutkan. Mo Boqian tidak langsung meledak, tetapi bertanya dengan tenang, "Saya ingin tahu dari mana asal Anda, apa yang akan Anda lakukan di kota Jiangyang?" "Keluarga Mo tidak bisa mengendalikan ini, kan?" Lindong bertanya balik. "Sebagai penguasa kota-kota Jiangyang, saya memenuhi syarat untuk bertanya kepada Anda, apakah tujuan Anda datang ke sini akan membahayakan keselamatan masyarakat kota Jiangyang?" Mo Boqian berkata dengan jujur. Lindong tersenyum ketika mendengar ini. "Oke, jangan berpura-pura menjadi orang benar. Aku tahu tujuan keluarga Momu. Bukankah kamu hanya ingin tahu apakah ada latar belakang yang kuat di belakangku, lalu memutuskan apakah akan bertarung atau berdamai? Aku bisa beritahu Anda sekarang bahwa tuan muda ini baru saja memasuki dunia sangkar roh sudah lama tidak ada, dan tidak ada dukungan yang kuat. Saya tidak pernah suka menimbulkan masalah, tapi saya jelas tidak takut akan hal itu datang menggangguku berkali-kali. Dan kamu benar-benar berpikir aku mudah ditindas, bukan?" Senyuman di wajah Lindong berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ekspresi muram. Kata-kata ini benar-benar membuat Mo Boqian ketakutan untuk sementara waktu, membuatnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Lindong pastilah keturunan langsung dari suatu kekuatan tertentu, tidak diragukan lagi. Kalau tidak, dia tidak akan mencapai apa yang telah dia capai sekarang.
Namun, setelah penyelidikan semalam oleh keluarga Mo, tidak ada keluarga bernama Lin di kota sekitarnya. Bahkan kota tingkat pertama terdekat, kota Weiyang, tidak memiliki seorang pun yang bernama Lin. Jadi dari mana asal Lin dong? Apakah seperti yang dia katakan, atau dia mengganti namanya, atau apakah dia datang ke kota Jiangyang dari tempat yang lebih jauh? Kemungkinan terakhir sangat kecil. Siapapun yang memasuki alam Linglong tidak akan terlalu jauh dari titik turunnya, dan biasanya akan berpindah-pindah. Jika tidak, dalam keadaan darurat, akan sulit untuk mengungsi dengan aman. Lin Dong, keluarga Moku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi Mo Zichong juga tuan mudaku Monai. Jika kamu membunuhnya, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Mo Boqian memandang Lin Dong dan berkata, Penjelasan? Penjelasan apa yang kamu inginkan? Kamu, tuan muda tertua dari keluarga Mo, masuk ke tempatku tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan membunuh orang-orangku. Aku hanya ingin dia dikuburkan bersamanya. Dan aku tidak menyentuh siapapun lain, seperti kata pepatah, membunuh untuk membayar nyawa dan hutang untuk membayar uang adalah hal yang wajar dan wajar. Penjelasan apa lagi yang kamu inginkan dari keluarga Mo? Cibir Lin Dong. Kalian hanya segelintir penjaga yang meninggal, tapi anak tertua keluarga Mo saya meninggal. Apakah bisa sama? Hidup siapa yang bukan hidup? Siapa yang tidak punya keluarga? Kehidupan tuan muda keluarga Mo tidak lebih mulia daripada kehidupan para penjaga yang mati. Satu nyawa untuk beberapa orang. Dalam analisis terakhir, keluarga Mo mulah yang mendapat untung. Lin Dong, tampaknya begitu kamu bertekad untuk melawan keluarga Moku. Mo Boqian menatap Lin Dong sebentar dan menghela nafas sedikit. Dia benar-benar tidak ingin berkonflik dengan pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya di depannya. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling tidak dapat diprediksi, dan akibatnya juga paling tidak dapat diprediksi. Mo Boqian berharap Lin Dong bermurah hati dan memberitahu kekuatan di belakangnya untuk menakutinya. Jika keluarga Mo tidak mampu membelinya, minta maaf saja dengan patuh. Tapi Lin Dong tidak hanya diam saja sekarang. Ingat alamat website M42 Bikuge. Go. Masih sangat tidak sopan, ini seperti membakar keluarga Mo. Sebagai penanggung jawab keluarga Mo di dunia sangkar roh, Mo Boqian juga kesulitan melakukannya sekarang. Dari kematian Mo Zichong tadi malam hingga pertemuan darurat yang diadakan oleh manajemen puncak keluarga Mo, beritanya telah menyebar. Seluruh kekuatan di kota Jiangyang memperhatikan dinamika keluarga Mo dan situasi di sini. Seseorang tidak ditangani dengan baik, keluarga Mo akan menjadi lelucon di kota Jiangyang. Keluarga Mo-nya telah bercokol di kota Jiangyang selama bertahun-tahun dan tidak mampu kehilangan orang itu. Haha, Mo Boqian, apa yang kamu katakan sungguh menarik. Lin Dong tiba-tiba tertawa dan mengacungkan jempol pada Mo Boqian. Kemudian dia melanjutkan, saya telah menjadi korban dari awal hingga akhir masalah ini. Apakah Anda, tuan muda tertua dari keluarga Mo, yang datang ke pintu, atau Anda, penguasa kota Jiangyang, yang membawa begitu banyak ahli bersamamu, dan aku di sini, ada wanita atau anak-anak, sekarang kamu di sini, kamu meletakkan baskom kotoran di kepalaku dan mengatakan bahwa aku ingin melawan keluarga Mo kamu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana wajah keluarga Mo berasal. Lin Dong, aku tidak ingin terus berbicara omong kosong padamu. Hari ini kamu harus memberiku penjelasan atas kematian Zichong, memberikan penjelasan kepada keluarga Mo, dan memberikan penjelasan kepada seluruh kota Jiangyang. Siapa yang memotretmu datang ke kota Jiangyang? Apa tujuannya? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menindas beberapa orang. Mo Boqian berkata dengan keras. Menghadapi Lin Dong yang tidak memiliki akses terhadap minyak dan garam, Mo Boqian sudah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi,
Aku harus meminta penjelasan pada Lindong. Memang benar dia sekarang adalah penguasa kota Jiangyang. Namun kekuatan lain di kota Jiangyang sedang mengintip lokasi ini. Alangkah baiknya jika kita mengetahui latar belakang di balik Lindong. Keluarga Mo tidak boleh menyinggung perasaannya, begitu pula kekuatan lain. Sekarang jika Lindong tidak angkat bicara, segalanya akan menjadi sangat merepotkan. Jika putra tertua keluarga Mo meninggal, dia akan menyerah seperti ini. Seseorang pasti akan menggunakan masalah ini untuk mempublikasikannya. Mereka mengatakan bahwa orang luar melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Jiangyang, tetapi penguasa kota tidak melakukan apapun. Ditambah lagi dengan dorongan dari beberapa kekuatan besar di kota Jiangyang. Keluarga Mo kehilangan muka dan menjadi lelucon. Pada saat itu, dia, penguasa kota, tidak akan bisa menjelaskan kepada penduduk kota Jiangyang. Kemungkinan besar dia akan terpaksa mundur lebih awal karena hal ini. Bagaimana jika aku tidak memberikan apa yang disebut penjelasan ini? Apakah kamu akan mengambil tindakan? Lindong tersenyum. Ya, Mo Boqian menjawab dengan tegas. Kemudian dia menambahkan, jadi saya menyarankan Anda untuk memberitahukan identitas Anda dengan patuh. Lalu ikuti saya ke rumah Mo, bersujud kepada Zichong yang sudah mati dan akui kesalahan Anda. Ini akan menyelamatkan Anda dari kematian. Meyakini, pihak lain hanya ingin mengetahui identitasnya. Keluarga Mo tidak boleh menyinggung perasaannya, jadi masalah ini berakhir di sini. Jika keluarga Mo mampu menyinggung perasaannya, akibatnya sudah jelas, dan akhir hidupnya pasti akan menyedihkan. Mo Boqian, aku memberitahumu dengan sangat serius sekarang karena aku, Lindong, tidak perlu menjelaskan kepada siapapun apa yang telah kulakukan. Kamu, keluarga Mo, tidak memenuhi syarat untuk menanyaiku. Apakah kamu ingin menjelaskannya? Tetapi jika kamu ingin mati, aku bisa memberimu tumpangan gratis. Lindong meletakkan tuan-tuan di tanah, berdiri, dan menatap keluarga Mo di depannya dengan mata dingin. Tuan-tuan juga datang ke punggung Lindong dengan patuh dan berdiri bersama Ni Honggu dan Putri Yibei. Dia ingin membantu kakak laki-lakinya, namun, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa menjadi beban bagi kakak laki-lakinya. Gadis kecil itu bersumpah diam-diam di dalam hatinya. Pastikan makan enak, jangan pilih-pilih, dan cepat tumbuh. Saat aku besar nanti, tidak ada yang bisa menindas kakak laki-lakiku. Pencuri, kamu sombong sekali, teriak Mo Boqian. Apakah kamu sombong atau tidak? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Ini adalah wilayah pribadiku. Kamu masuk tanpa izinku dan telah melanggar garis bawahku. Sekarang aku memberimu 10 detik untuk keluar. Jika tidak, aku akan mengirimmu menemui putra sulung keluargamu sekarang untuk menyatukan kembali keluargamu. Niat membunuh terpancar dari Lindong. Mo Boqian menatap Lindong dan tidak berkata apa-apa. Adegan itu menjadi sunyi, kedua pihak saling berhadapan. Suasananya sangat mendominasi. Mungkin detik berikutnya akan terjadi pertempuran yang menggemparkan dunia. Di satu sisi ada Lindong, yang jumlahnya sedikit. Di sisi lain adalah keluarga Mo yang jumlah penduduknya banyak. Meskipun jumlah orang di pihak Lindong sedikit, aura mereka sama sekali bukan milik keluarga Mo. Semua orang kuat dari keluarga Mo di sisi berlawanan siap menyerang, menunggu perintah tuan kedua untuk memotong anak laki-laki sombong di depan mereka menjadi beberapa bagian. Adapun 5 wanita elf dan wanita cantik di belakangnya. Anda bisa tinggal dan menikmatinya, wanita elf sangat langka di dunia sangkar roh. Pantas saja tuan muda tertua rela kehilangan nyawanya demi mereka. Di dunia nyata, keluarga Mo tidak pernah ditugaskan pada gadis peri. Karena keluarga Mo tidak cukup memenuhi syarat untuk diakui oleh para elf. Tentu saja, para elf tidak akan mengirim wanita elf ke keluarga Mo.
10. Lindong mengeluarkan sebuah angka. 9, 8, 7. Angka-angka itu keluar dari mulut Lindong satu persatu. Segera kami sampai pada 3 yang terakhir. Suasana di tempat kejadian juga sangat mencekam. Dari orang-orang di sekitar Mo Zichong, Mo Boqian mengetahui bahwa pemuda di depannya itu sangat kuat, dan dia bisa membuat mereka tidak bisa melawan dengan satu gerakan. Ia juga berharap kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dan mengalami konflik, sehingga ia mendatangkan semua orang kuat dari keluarga Mo. Sebaiknya menakuti Lindong. Dia tidak bisa takut. Jika terjadi perkelahian, dia akan menangkap Lindong sesegera mungkin. 3, 2, 1. Suara Dang Yi terdengar. Tiba-tiba angin kencang mulai bertiup di halaman kecil, membuat orang tidak bisa membuka mata. Saat ini, Lindong sudah memimpin, dan pertempuran telah dimulai. Karena keluarga Mo menolak pergi dan bersikeras mencari kematian, apakah ada alasan untuk merasa tidak puas? Rumah yang dibeli Lindong berada di daerah makmur di kota Jiangyang, mencakup area yang luas dan menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, apa yang terjadi di halaman depan dapat terlihat jelas di paviliun sekitarnya. Dari saat Mo Boqian membawa orang ke pintu, hingga pertarungan yang mendominasi antara kedua belah pihak, perang akan segera pecah, dan banyak kekuatan yang melihatnya. Mereka semua menunggu perang datang. Saya berharap ketika keluarga Mo menghadapi masalah serius, Yang Mulia akan terbunuh. Sejak Mo Boqian menjadi penguasa kota Jiangyang, keluarga Mo mulai menjadi semakin sombong. Saya ingin ikut serta dalam segala hal dan mendapatkan manfaat. Selain itu, Mo Zichong, tuan muda tertua dari keluarga Mo, adalah nenek moyang generasi kedua. Keluarga Mo secara bertahap kehilangan kredibilitas di kota Jiangyang. Jika ada yang bisa memberi pelajaran pada keluarga Mo, saya yakin kebanyakan orang pasti akan bertepuk tangan dan menyambutnya. Ingat http://m-1 42bikuge.com. Saat Lindong berteriak, 1, Mo Boqian juga berteriak, lakukan. Pada saat yang sama, tidak hanya Lindong yang pindah, tetapi semua tuan dari keluarga Mo juga pindah. Karena ada tuan-tuan, Ni Hongdou, Putri Yibei dan 4 wanita elf di belakangnya. Untuk mencegah mereka terluka secara tidak sengaja, Lindong bersiap mengambil keputusan cepat dan tidak terlibat dengan keluarga Mo. Dibandingkan tadi malam, Lindong meningkatkan kekuatannya kali ini. Jika kita mengatakan bahwa ketika dia membunuh Mo Zichong tadi malam, Lindong menggunakan 10% kekuatannya. Jadi sekarang dia sudah menggunakan 30%, tentu saja ini hanya metafora. Bahkan dia, orang yang terlibat, tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempur spesifik Lindong. Bagaimanapun, setiap kali dia mengambil tindakan, dia harus berusaha menahannya, jika tidak maka akan menyebabkan kerusakan serius dan menimbulkan sensasi. Saat pertama kali memasuki dunia sangkar roh, ular kecil yang dia bunuh dengan pukulan ringan dianggap oleh orang lain sebagai binatang yang tak ternilai harganya. Pada saat itu, Lindong tahu bahwa kekuatan tempurnya di dunia ini mungkin telah musnah. Lagi pula, di dunia nyata, kekuatan mentalnya sangat kuat. Belum lagi mereka yang berada di level yang sama, bahkan mereka yang kekuatannya beberapa level lebih tinggi darinya. Dari segi kekuatan mental saja, sulit untuk menemukan orang yang bisa menandinginya. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ketika ia masih berada di tingkat master alam abadi, ia menggunakan kekuatan mentalnya untuk memblokir Shimen Fugui, yang berada di alam suci, dan membebaskan dirinya dari krisis hidup dan mati. Dan dunia sangkar roh adalah perwujudan kekuatan spiritual. Kekuatannya sepenuhnya bergantung pada kekuatan roh. Ini adalah ibu kota Lindong di dunia sangkar spiritual.
Lindong meledak, badai kuat meledak di halaman depan, menyebabkan debu beterbangan. Akibatnya, anggota keluarga Mo yang berada di rumah sakit tidak bisa membuka mata. Orang-orang yang berada di loteng jauh tidak dapat melihat dengan jelas situasi karena debu yang ditimbulkan oleh badai. Tunggu sampai debu hilang. Ketika pemandangan di halaman depan muncul di mata semua orang tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saya melihat ratusan pria kuat dari keluarga Mo. Semuanya terbaring tak bergerak di tanah saat ini. Bahkan Mo Boqian, majikan kedua dari keluarga Mo dan penguasa kota Jiangyang, diinjak-injak oleh kaki Lindong dan sekarat. Ada ketakutan yang mendalam di matanya saat Lindong berakting. Dia memimpin orang-orang kuat dari keluarga Mo untuk juga pindah. Saya ingin menangkap Lindong sesegera mungkin. Itu baru saja terhalang oleh badai. Kemudian, sebelum dia bisa mengetahui situasinya, rasa sakit yang menusuk menimpanya, dan orang tersebut kehilangan kemampuan untuk melawan. Semua orang kuat dari keluarga Mo di sekitar mereka terbaring di tanah, tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Terlalu kuat, ini sangat kuat hingga mencekik. Mo Boqian juga pernah ke kota Weiyang, kota tingkat pertama, tetapi belum pernah melihat orang sekuat itu. Dengan kekuatan Lindong, apalagi kota tingkat kedua kota Jiangyang, bahkan di kota tingkat pertama kota Weiyang, dia pasti termasuk ahli terbaik. Bagaimana Mo Zichong, seorang anak hilang, bisa mendapat masalah dengan orang seperti itu? Memang benar Tuhan yang ingin menghancurkan keluarga Mo. Segala sesuatunya telah berkembang hingga saat ini. Dan bukan itu yang kuinginkan. Aku telah memberimu kesempatan lebih dari sekali. Sayang sekali keluarga Momu tidak menghargainya. Dalam hal ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu meminta semuanya. Lindong He berkata dengan dingin. Lin, Tuan Lin, maafkan aku. Itu semua. Aku, Mo Boqian berbicara sebentar-sebentar. Dia ingin meminta maaf kepada Lindong dan memohon agar Lindong melepaskannya dan melepaskan keluarga Mo. Tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Sekarang, dia hanya merasakan tidak ada rasa sakit dimanapun di tubuhnya. Mo Boqian tahu bahwa dia mungkin sudah mati. Bahkan jika dia selamat, dia akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Jika inkarnasi spiritual di dunia sangkar roh rusak, dunia nyata juga akan terpengaruh. Tidak perlu meminta maaf. Tidak ada gunanya, sejak kita mulai, kita telah menjadi musuh. Dan aku, Lindong, tidak akan pernah bersikap lunak terhadap musuh, apalagi memberi musuh kesempatan untuk berdiri. Kepala. Sekarang kekuatannya telah terungkap, maka keluarga Mo harus dibuang ke neraka. Keluarga Mo tidak bisa diberi kesempatan sedikit pun. Meskipun Lindong sendiri kuat dan tidak takut dengan balas dendam keluarga Mo, ada orang lain di sekitarnya. Misalnya, Ni Hongdou, mungkin keluarga Mo takut padanya dan tidak berani lagi memprovokasi dia dan orang-orang di sekitarnya. Tapi itu hanya sebuah kemungkinan. Keluarga Mo juga mungkin mengetahui identitas Ni Hongdou dan diam-diam mengambil tindakan terhadap keluarga Ni di kota Changning. Yang harus dilakukan Lindong adalah menghilangkan semua kemungkinan dan menjadi sangat mudah. Tidak, jangan, tolong, Mo Boqian hanya mengucapkan 3 kata. Lindong mengerahkan kekuatan pada kakinya. Boom. Mo Boqian diinjak ke tanah oleh Lindong. Tanah berguncang seperti gempa bumi. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Mo Boqian, yang kepalanya diinjak dengan kekuatan seperti itu, terluka parah. Pemandangan yang begitu mengerikan terlihat oleh kekuatan lain di pavilion sekitarnya. Semua orang menarik napas dan merasa kedinginan. Kekuatan keluarga Mo di dunia sangkar roh musnah begitu saja. Penguasa kota Jiangyang,
orang terkuat di kota Jiangyang, dan majikan kedua dari keluarga Mo, Mo Boqian, meninggal seperti ini. Pemuda yang menakutkan, satu orang bertarung melawan ratusan orang kuat dari keluarga Mo. Dia juga bisa menghancurkan keluarga Mo dengan kekuatan yang menghancurkan. Itu luar biasa. Saat ini, semua orang berharap Lin Dong bisa menjadi ancaman bagi keluarga Mo dan mengejutkan kekuatan besar di kota Jiangyang. Tanpa diduga, apa yang menanti saya adalah kejutan yang luar biasa. Lin Dong selesai berurusan dengan keluarga Mo. Lihatlah ke atas dan lihat sekeliling. Kekuatan utama yang menyaksikan kegembiraan di pavilion sekitarnya ketakutan, dan tubuh mereka bahkan gemetar tanpa sadar. Menghadapi orang yang kuat, selain rasa takut, masih ada rasa takut di hati mereka. Masalah hari ini, tolong rahasiakan untuk Lin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua di sini. Jika ada yang membocorkannya dan saya mengetahuinya, maka saya tidak keberatan mengunjungi rumah Anda, kata Lin Dong dingin. Terjadi keheningan. Setelah menunggu beberapa saat, seseorang memberanikan diri menjawab, "Tolong jangan khawatir, Pak, kami tidak melihat apapun hari ini. Ya, tolong jangan khawatir, Tuan, kami tidak melihat apapun tentang apa yang terjadi hari ini. Jadi tidak ada yang perlu diungkapkan. Kalau begitu saya akan berterima kasih kepada kalian semua." Setelah Lin Dong selesai berbicara, dia berbalik dan berpikir tentang arah tuan-tuan dan lainnya. Ni Hongdou masih shock. Sebelum perang dimulai, dia juga mengira Lin Dong akan menang. Saya hanya tidak berharap untuk menang begitu cepat dan sepenuhnya. Kota Jiangyang tidak jauh dari kota Changning. Ni Hongdou mengetahui status keluarga Mo di kota Jiangyang. Pastinya masuk dalam 3 besar. Keluarga yang begitu kuat dimusnahkan oleh Lin Dong seperti ini. Selama ini, Ni Hongdou mengira Lin Dong memiliki orang kuat yang bersembunyi secara rahasia untuk melindunginya. Lagi pula, dia terlihat terlalu muda. Ini seperti keturunan langsung dari kekuatan besar yang baru saja keluar untuk mengalaminya. Kali ini tidak terkecuali, karena saat Lin Dong sedang beraksi, angin topan menyapu debu di halaman depan, menyebabkan pandangan semua orang terhalang. Ni Hongdou masih mengira itu adalah ulah orang kuat yang diam-diam melindungi Lin Dong. Bahkan ini pun cukup mengejutkan. Memiliki orang kuat yang melindunginya secara diam-diam membuktikan betapa menakutkannya kekuatan di balik Lin Dong. Ikuti orang-orang seperti ini, begitu Anda mendapat persetujuan pihak lain, Anda akan mendapatkan keuntungan tanpa akhir. Nona Ni, aku serahkan sisanya padamu, singkirkan mayat anggota keluarga Mo ini. Lin Dong menghampiri beberapa orang dan berkata pada Ni Hongdou. Oh, jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan segera merapikan halaman. Ni Hongdou bereaksi dan menjawab dengan cepat. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, tidak masalah, ini semua yang harus aku lakukan. Tuan-tuan kemudian mengulurkan tangannya ke Lin Dong untuk memeluknya. Lin Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berjongkok, menyentuh kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih, dan bertanya, "Kakak laki-laki telah membunuh begitu banyak orang. Apakah orang tuan-tuan takut?" "Jangan takut, kakak membunuh semua orang jahat. Biarpun kakak laki-laki tertua tidak membunuh mereka. Ketika mereka besar nanti, mereka akan tetap dibunuh untuk melampiaskan amarahnya kepada kakak laki-laki tertua. Mereka yang menindas kakak laki-laki tertua semuanya adalah orang jahat," kata gadis kecil itu dengan wajah serius. Lin Dong dengan nyaman menggendong gadis kecil itu dan berdiri. "Anak baik, kamu masih muda. Jangan selalu berpikir untuk berkelahi dan membunuh. Meskipun kita tidak menimbulkan masalah dan tidak takut, perempuan juga harus berperilaku seperti perempuan. Tidak baik menjadi terlalu kejam. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menikah ketika kamu besar nanti. Jika kamu keluar, kamu akan menyerahkan pertarungan kepada kakak laki-laki.
Kamu tahu? Tidak, tuan-tuan juga ingin membantu kakak laki-lakinya, jadi tuan-tuan tidak mau menikah. Gadis kecil itu cemberut, tampak tidak bahagia. Kemudian dia berpikir sejenak dan menambahkan, jika kamu ingin menikah, nikahi saja dengan kakak laki-laki yang tertua. Oke, jika kamu ingin menikah dengan kakak laki-laki tertua, maka kakak laki-laki tertua akan menunggumu sampai dewasa, Lindong berkata dengan bercanda. Menurutnya, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun masih kekanak-kanakan dan tidak tahu apa artinya menikah. Saya kira saya tidak tahu di mana saya mendengar apa yang dikatakan orang lain, jadi saya mengambilnya. Anda akan melupakannya setelah beberapa saat. Ketika gadis kecil itu mendengar apa yang dikatakan Lindong, senyum bahagia kembali muncul di wajahnya. Kalau begitu sudah beres, kakak akan menunggu sampai dia dewasa. Ya, sudah beres. Lindong tidak tahu bahwa apa yang disebut kata-kata kekanak-kanakan telah tertanam di hati gadis kecil itu ditanam, lalu berakar dan bertunas. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Lindong ketika dia besar nanti dan mendapatkan kembali ingatannya. Sambil menggendong tuan-tuan, Lindong memasuki mansion, diikuti oleh Putri Yibei dan 4 wanita elf. Ni Hongdou mulai menginstruksikan penjaga keluarga Ni untuk membersihkan mayat di halaman depan. Kekuatan utama yang menyaksikan kegembiraan itu dengan cepat mundur. Apa yang mereka lihat hari ini membutuhkan waktu lama untuk dicerna. Kekuatan keluarga Mo di dunia sangkar roh telah sepenuhnya musnah. Sulit untuk mengatakan apakah mereka berani terus mengirim orang masuk. Kemudian kota Jiangyang pasti akan dirombak. Keluarga Mo telah membiarkan sebagian besar bisnis keluarga tidak dikelola. Ada juga posisi penguasa kota Jiangyang, Mo Boqian meninggal. Posisi penguasa kota kembali kosong. Kekuatan utama di kota Jiangyang pasti akan bekerja sama untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa kota. Dapat diperkirakan bahwa kota Jiangyang akan berada dalam kekacauan. Kecuali keluarga Mo, semua pasukan akan menerima manfaat yang sesuai. Adapun berapa banyak yang bisa Anda dapatkan, itu tergantung pada kekuatan Anda sendiri. Semakin kuat Anda, semakin banyak yang akan Anda dapatkan. Semua orang yang tinggal di sekitar Lindong pindah hari itu. Mereka yang bisa tinggal di daerah makmur kota Jiangyang memiliki banyak uang. Mereka tidak ingin bertetangga dengan pembunuh seperti Lindong. Padahal yang datang sendiri adalah keluarga Mo. Namun Lindong membunuh ratusan orang kuat dari keluarga Mo dan bertindak enteng, yang membuat warga sekitar merasa sangat takut. Jika suatu hari saya menyinggung orang tua ini dan seluruh keluarganya musnah, di mana saya bisa bernalar? Meskipun Anda tidak memprovokasi pihak lain, siapa yang yakin Lindong tidak punya musuh? Suatu saat akan datang musuh dengan kekuatan yang hampir sama. Kedua belah pihak bertempur. Bukankah benar jika para dewa berperang, manusia akan menderita? Untuk menghindari bencana yang tidak perlu ini, satu-satunya pilihan adalah menjauh dan menjauh dari Lindong. Hari-hari berikutnya, Lindong menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Tidak ada yang mengganggunya lagi. Sepertinya tidak ada tindak lanjut dari insiden keluarga Mo. Keluarga Mo di dunia nyata tidak mengirim siapapun untuk menyusahkan Lindong. Seharusnya dia merasa bahkan Mo Boqian dan ratusan orang kuat dari keluarga Mo bukanlah tandingan mereka, yang pada akhirnya menyebabkan pemusnahan seluruh pasukan. Sekalipun mereka mengirim orang, mereka hanya akan mengirimkan kepalanya. Bahkan keluarga Mo mungkin masih khawatir. Akankah musuh menemukan keluarga Mo di dunia nyata dan menghancurkan sisa kekuatan keluarga Mo? Kadang-kadang, kekuatan kuat dari kota Jiangyang akan mengunjungi Lindong dengan membawa harta karun, dan dia akan membelinya sesuai dengan nilainya. Semuanya demi kemuliaan.
Hari-hari berlalu dengan lambat dan damai. He Yaoting menjadi juru bicara Lindong dan mengumpulkan berbagai harta karun untuknya di kota Jiangyang. Gadis kecil itu masih makan dan tidur, tidur dan makan. Dia makan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Semakin banyak harta yang dimasukkan ke dalam tubuh. Pada saat yang sama, tubuhnya juga perlahan tumbuh dengan tenang, namun masih belum terlihat jelas. Jika Lindong tidak memiliki sistemnya, kebanyakan orang tidak akan mampu memberi makan gadis kecil itu. Tentunya dalam proses ini keuntungan yang diperoleh Lindong juga sangat besar. Tidak lama setelah insiden keluarga Mo, poin keilahiannya mencapai 10.000. Pada saat itu, dia tidak meninggalkan sangkar spiritual dan kembali ke dunia nyata untuk menerobos kekuatan fisiknya. Dia berencana mengumpulkan 10.000 lagi dan kembali untuk menerobos kekuatan fisik dan mental pada saat yang bersamaan. Pada hari ini, poin Senhao Lindong akhirnya melampaui angka 20.000 poin. Itu cukup untuk secara bersamaan menerobos kekuatan fisik dan mental dari tingkat ke-10 tingkat Yuan Shen ke tingkat pertama tingkat Dewa Leluhur. Dia tahu sudah waktunya dia kembali ke alam Xingsu untuk menerobos. Saya sudah lama tidak kembali, jadi saya ingin melihat kabar semua orang. Malam, Lindong minta diri untuk mundur. Tuan-tuan berjaga di luar pintu. Selama kakaknya tidak keluar, tidak ada yang bisa masuk dan mengganggu kakaknya. Jika ada yang berani menerobos masuk, dia akan memukuli mereka dengan kejam. Duduk di tempat tidur, Lindong menyalakan sistem dan memilih untuk keluar dari sangkar spiritual. Perasaan pusing menghampiriku, tunggu sampai dia membuka matanya lagi. Sudah kembali ke dunia nyata, Xingsuji. Sekte mengkilap berwarna-warni. Lindong melihat 20.000 poin dewa dalam sistem sambil tersenyum. Dunia sangkar roh benar-benar tempat yang bagus. Benar-benar tempat yang diberkati. Sudah berapa lama sejak Anda memasuki dunia sangkar roh? Secara keseluruhan, ini baru beberapa bulan. Kekuatannya akan menembus ke tingkat terakhir alam ilahi, tingkat dewa leluhur. Itulah tingkat dewa leluhur. Meskipun Lindong belum pernah ke wilayah Linglan, dan dia belum pernah bertanya kepada Ni Hongdou tentang situasi spesifik wilayah Linglan, dia tidak tahu level dewa leluhur di sana, dan dia juga tahu bahwa itu pasti bukan sesuatu orang jahat. Dewa leluhur, mendengar namanya saja sudah cukup untuk menakuti orang. Lan Yu, yang setengah melangkah ke alam dewa, memiliki status tinggi di keluarga Lan. Bisa dibayangkan status tingkat dewa leluhur. Lindong akan menerobos terlebih dahulu, menggunakan poin Senhao, dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Jangan ragu-ragu, klik langsung pada tanda plus di belakang kolom kebugaran jasmani. Jendela sistem muncul, ya terpilih. 10.000 poin ilahi menghilang. Lindong kemudian menutup matanya dan merasakan perubahan yang disebabkan oleh terobosan fisiknya. Setelah terobosan fisik selesai, lalu Lindong mengklik tanda plus di belakang kolom kekuatan mental. Operasi yang sama, 10.000 poin Senhao lainnya dikonsumsi. Ada lebih dari 20.000 poin Senhao, dan pada akhirnya, hanya tersisa lebih dari 100 poin. Terobosan mental jauh lebih tidak nyaman dibandingkan terobosan fisik. Namun bagi Lindong yang sudah terbiasa, hal itu tidak menjadi masalah. Segera kekuatan spiritualnya mencapai tingkat pertama dewa leluhur. Terobosan tersebut telah berakhir, baik kebugaran fisik maupun kekuatan mental telah mencapai tingkat pertama dewa leluhur. Kekuatan tempurnya juga telah mencapai tahap awal level dewa leluhur. Selama dia memiliki 9.000 poin dewa dan meningkatkan fisiknya ke tingkat ke-10 dewa leluhur, kekuatan Lindong dapat mencapai puncak tingkat dewa leluhur, yang merupakan batas alam dewa.
Lindong mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Lindong merasa bahwa dia bisa menembus alam semesta sekarang. Sangat keren, memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Sekarang dia punya harapan bahwa keluarga Lan akan segera tiba. Anda ingin memberi orang lain pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lindong tidak percaya kalau klan Lan akan mengirim ahli tingkat dewa leluhur ke sana. Itu tidak realistis. Sulit untuk mengatakan apakah klan Lan memiliki tingkat dewa leluhur. Kalaupun ada, dia tetaplah sosok setingkat leluhur. Bagaimana dia bisa keluar dari gunung dengan begitu mudah? Setelah terobosan selesai, Lindong berdiri dan meregangkan ototnya sebelum keluar dari retret. Tempat di mana dia mundur bukanlah area terlarang dari sekte kaca warna-warni, tapi halaman terpisah dengan pemandangan indah jauh di dalam sekte kaca warna-warni. Membuka pintu dan berjalan keluar kamar, dia sampai di halaman, di dunia nyata. Saat itu siang hari dan matahari bersinar terang. Rasakan hangatnya sinar matahari menyinari diri Anda. Lindong menatap matahari yang tergantung di langit, merasa sangat penasaran. Linglong World hanyalah dunia virtual, bagaimana bisa begitu nyata? Makan, minum dan bersenang-senang di sana hampir tidak ada bedanya dengan dunia nyata. Bahkan rasa sakit yang dialami saat terluka pun meningkat dibandingkan di dunia nyata. Belum lagi kematian. Kematian di dunia spiritual berarti lenyapnya jiwa, dan secara alamiah mustahil untuk terbangun di dunia nyata. Punya saja tubuh, bagaimana bisa hidup tanpa jiwa? Setelah berpikir sejenak, Lindong menggelengkan kepalanya, masih belum bisa memahami poin kuncinya. Peradaban tingkat 9 memang memiliki sarana peradaban tingkat 9. Meskipun Lindong telah menjadi ahli tingkat dewa leluhur, dia masih belum bisa memahaminya. Lagi pula, pengalamannya terlalu sedikit. Bumi tempat saya dilahirkan bahkan bukan peradaban tingkat pertama. Bagaimana saya bisa memahami peradaban tingkat 9? Lindong tidak bisa memahaminya, jadi dia mengabaikannya. Ia percaya bahwa ketika kekuatannya semakin kuat, suatu hari ia akan mengungkap misteri alam semesta dan mengintip misteri alam semesta. Lanjutkan berjalan ke depan dan tiba di depan gerbang halaman, bersiap untuk memeriksa Yunsi dan yang lainnya. Begitu dia membuka pintu, dia melihat dua murid perempuan dari sekte kaca warna-warni berdiri di depan pintu. Saat mereka melihat Lindong, kedua murid perempuan itu segera mengatupkan tangan mereka, berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan penuh semangat. Lihat Guru Lin, selamat datang Guru Lin keluar dari pengasingan. Pada saat yang sama, mereka berpikir dalam hati. Ini adalah penyelamat legendaris Xingsu Master Lin di dunia, dia. Memang sangat muda, dia terlihat lebih tampan daripada foto yang diposting di luar. Dia sangat menawan. Jika mereka bisa berada di sisi Master Lin, mereka tidak akan menyesal dalam hidup ini. Ketika saya terpilih untuk menjaga gerbang Lindong, saya hampir pingsan karena kegembiraan. Saya menantikan untuk melihat gaya Tuan Lin ketika dia keluar dari pengasingan suatu hari nanti, berharap bisa bertemu Lindong saat dia menjaga gerbang. Sekarang berita tentang Lindong telah menyebar keluar. Mengalahkan seorang pria yang datang dari peradaban yang lebih tinggi untuk menghancurkan Starfight World dan menyelamatkan seluruh Starfight World. Dikatakan bahwa kekuatannya telah melampaui 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King di alam Xingsu dan mencapai level lain. 6 Raja Suci telah menjadi masa lalu. Sekarang seluruh dunia Xingsu memuja Guru Lin. Belum lagi menjaga gerbang untuk orang kuat seperti itu. Saya bahkan akan mencuci kakinya setiap hari. Jika ada yang bisa berhubungan dengan Master Lin, seluruh alam Xingsu bisa menyimpang. Bahkan jika 6 ahli tingkat Saint King melihatnya, mereka harus menunjukkan rasa hormat. Suatu kehormatan apa itu?
Apa yang kalian berdua lakukan? Lindong bertanya dengan ragu. Saat dia keluar, dia melihat dua wanita cantik menjaga pintu. Tuan Huilin, kami diutus oleh ketua sekte untuk menjaga pintu untuk Anda. Kami khawatir Anda tidak dapat menemukan siapapun ketika Anda meninggalkan bea cukai. Jika Anda memerlukan sesuatu, beritahu kami dan kami akan melaporkannya ke Master Sekte segera dan selesaikan untuk Anda. Salah satu dari mereka, seorang murid perempuan, berkata. Sambil berbicara, dia menatap Lindong, ada cahaya aneh di matanya. Sekarang dia masih tidak percaya. Tuan Lin tiba-tiba saya temui ketika dia keluar dari pengasingan. Apakah Tuhan menjagamu? Jika Tuan Lin menyukainya dan menjadi pembantunya, bukankah dia akan menjadi burung pegar dan burung phoenix? Lindong juga melihat kegembiraan kedua orang tersebut. Apakah kamu pikir kamu begitu populer sekarang? Kedua murid perempuan dari sekte kaca warna-warni ini jelas melihat diri mereka sendiri untuk pertama kalinya. Dan mereka berdua sangat bersemangat. Mungkinkah terobosan dalam kekuatan telah meningkatkan pesona? Sehat, tampaknya bukan hal yang baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu menarik. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi objek perhatian wanita. Kuncinya adalah beberapa wanita cantik terbaik. Untungnya, saya bukan bajingan. Jika tidak, perempuan di dunia ini akan menderita. Lindong merasa tak berdaya dan pura-pura berpikir. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apapun dan membiarkan orang lain pergi. Akibatnya, kata-kata itu terlontar dari bibirnya, tetapi tiba-tiba dia menariknya kembali. Bukankah terlalu menyakitkan dan tidak sopan untuk mengatakan hal ini? Untungnya, kedua wanita tersebut bekerja keras untuk tetap berada di sini di bawah terik matahari dan hujan. Meski tidak ada gunanya, tetap ada kerja keras tanpa pujian, setidaknya hati selalu baik. Bersambung.